Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Sekali peristiwa, ketika Yesus melihat orang banyak yang mengikutinya, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka kata Yesus kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja ke tuaian itu. Lalu Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit serta segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut dengan Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Yesus mengutus ke-12 murid itu dan berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Tuhan, pada permulaan Injil yang kita dengar tadi, di sana diungkapkan Tuhan berbelas kasih karena melihat banyak kerumunan, banyak orang yang mengikuti Dia seolah-olah itu tanpa gembala. Tuhan itu terketuk hatinya. Lalu Tuhan memanggil 12 yang disebut dengan rasul. Memang hanya satu kali Matius itu menuliskan kata rasul dalam Injilnya, yakni di dalam tadi Injil Matius bab 10 ayat 2. Hanya itu, hanya sekali itu Matius menuliskan. Berbeda dengan Lukas, nanti kalau Anda membaca Lukas kerap kali itu menyebut kata rasul. Kerap kali. Karena Lukas tujuannya beda. Untuk menyebut rasul itu karena berupa jabatan yang nanti dibedakan dengan 70 murid lain. Jadi ada jabatan di sana yang ditunjuk oleh Lukas. Sedangkan kalau Matius menunjukkan bahwa dalam orang yang beriman pengikut Tuhan ini, itu seolah-olah tidak ada batas. Dalam arti tidak naik turun, oh ini jabatannya lebih tinggi, ini enggak. Semua sama. Tetapi toh Matius tetap mengakui bahwa 12 yang dipilih oleh Tuhan disebut dengan rasul. Nah, Ibu, Bapak, Saudara terkasih, yang luar biasa dipilihkannya nama dari mereka selalu berdampingan dua-dua. Simon dengan Andreas, Yohanes dan Yakobus. Kata dan di sana itu menampakkan mereka diutus berdua-dua. Jadi tugas perutusan mereka tidak satu persatu tetapi dua-dua.
Jadi Simon yang disebut dengan Petrus dan Andreas saudaranya, lalu Yohanes dan Yakobus saudaranya, lalu juga disebut juga di sana Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius, kata dan itu. Jadi ada seolah-olah ada 6 paket. Namun tugas perutusannya di sini masih terbatas, yakni untuk orang-orang Israel. Baru nanti gereja menyadari tugas perutusannya lebih luas setelah Tuhan Yesus mikrat ke surga. Setelah, paling tidak setelah kebangkitan Tuhan, mereka menyadari bahwa mereka diutus tidak hanya di kalangan orang Israel, tetapi juga seluruh dunia. Nah, Ibu, Bapak, Saudara terkasih dalam Yesus Tuhan. Lalu sekarang, apa yang bisa kita renungkan dalam bacaan Injil hari ini? Toh kita tidak diutus menjadi rasul. Karena nanti pengganti rasul itu adalah para uskup. Pengganti rasul adalah para uskup. Ya. Tetapi kita bisa melihat, kita bisa mau belajar dari Injil ini. Yakni begini, Ibu Bapak. Tuhan memilih 12 murid yang ditunjuk langsung oleh Dia karena melihat kebutuhan orang-orang yang ada di sekitar Dia, yang mengikuti Dia. Berarti tampak bahwa tugas pelayanan, tugas perutusan itu untuk menjawab kebutuhan dari jemaat yang ada. Sehingga nanti yang disebut dengan utusan ini, rasul ini, dia tidak bisa seenak perutnya dalam dia mewartakan. Dia juga tidak bisa seenak perutnya dengan segala ide-idenya di dalam dia untuk menggembalakan atau melayani. Karena dia atau mereka, itu 12 rasul ini, itu hanya taat karena pertama melihat kebutuhan jemaat, dan yang kedua karena perintah diutus. Jadi ada 2 hal. Kebutuhan dan sekaligus karena perintah. Dan 2 ini yang nantinya akan ditanggung oleh yang melayani. Ini kita bisa melihat. Nah, sekarang kalau kita melihat, kita juga diutus untuk melayani. Tugas pelayanan ada dalam diri kita. Kadangkala ada banyak umat yang berkomentar begini, ganti romo mesti ganti aturan. Seringkali begitu. Ganti romo mesti ganti policy. Pernah memikirkan itu? Pernah ya memikirkan itu. Padahal tidak bisa. Paling tidak kita harus bisa memahami bahwa tugas pelayanan tetap harus dilanjutkan. Walaupun berganti romo, tugas pelayanan tetap dilanjutkan. Yang berbeda adalah gaya pendekatan karena masing-masing pribadi romo berbeda. Saya dengan Romo Purwo, dengan Romo Triatmoko, masing-masing berbeda. Umat juga merasakan kalau kami itu misalnya berhomili akan juga berbeda cara penyampaiannya walaupun bacaannya sama. Karena semua bermula dari pribadi kami masing-masing. Dari latar belakang kami masing-masing. Jadi cara pendekatannya yang berbeda. Namun tugas pelayanan tidak boleh itu seenak perutnya. Tetap harus menyasar apa yang dibutuhkan oleh umat. Nah, Ibu Bapak, Saudara terkasih dalam Tuhan. Sehingga bacaan ini itu sebetulnya juga menyinggung kami sebagai seorang imam. Bahwa kami harus melayani ini sesuai dengan kebutuhan umat. Kalau umat gak butuh, ya sudah. Nah, jadi enak ya. Tapi kalau butuh, ya kita harus melayani sesuai dengan kebutuhannya. Ibu Bapak, Saudara terkasih dalam Tuhan. Selain itu juga dikatakan bahwa tugas perutusan ini bukan berarti Tuhan itu melepaskan
12 murid itu yang disebut dengan rasul itu melepaskan dengan bebas begitu saja? Tidak. Tetapi Tuhan ini melengkapi pribadi-pribadi dari yang diutusnya. Dikatakan kepada mereka, tugas perutusannya mewartakan Injil, mewartakan kerajaan Allah sudah dekat, lalu harus mendoakan orang yang sakit, supaya orang itu sembuh, membangunkan orang yang mati, dan mentahirkan orang kusta, mengusir setan-setan. Kemampuan ini dimiliki oleh mereka yang diutus. Ibu, bapak, saudara terkasih dalam Yesus Tuhan. Namun seringkali justru banyak yang ragu-ragu. Ragu-ragu kenapa? Dengan yang namanya itu wibawa tahbisan. Yang ragu-ragu romonya sendiri. Apa yo iso yo? Apa yo iso yo? Seringkali begitu juga. Ada keraguan-raguan. Namun di situ menampakkan apakah kita dengan segala kelemahan yang kita miliki sudah dipilih oleh Tuhan, itu harus mampu untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan di tengah-tengah jemaat yang membutuhkan kehadiran Tuhan. Harus diperlihatkan di sana. Ibu, bapak, saudara terkasih dalam Yesus Tuhan. Dikatakan sembuhkanlah orang sakit. Kami para imam juga bersedia untuk mendoakan mereka dengan sakramen minyak suci. Seringkali kita mendoakan dan kadangkala kami divonis membunuh orang. Karena setelah didoakan, tidak lama kemudian Tuhan memanggil. Namun juga banyak yang sembuh juga, karena saya juga sudah menerima sakramen minyak suci, tapi enggak mati-mati. Karena saya sudah menerima sakramen dengan genap. Jadi dari sakramen baptis sampai sakramen minyak suci. Hanya satu sakramen yang tidak saya dapatkan, yakni sakramen perkawinan. Dari 7 sakramen kan, jadi sudah genep. Jadi kalau ada sakramen perkawinan berarti ganjil meneh, gitu ya. Ya, genep. Nah, namun kita bisa melihat bahwa orang seringkali takut. Lalu yang kedua, kita bisa melihat tahirkanlah orang kusta. Maksudnya juga sembuhkan orang sakit pula di sana. Dibedakan antara menyembuhkan orang sakit dengan tahirkan orang kusta. Karena kalau sakit ya ini dari penyakit. Kalau tahirkan berarti ada anggapan bahwa ini karena kutukan. Jadi membuat orang itu untuk menjadi orang yang dekat lagi dengan Tuhan. Menghilangkan seolah-olah kutukan orang itu. Dan mengusir setan. Padahal orang yang ampuh mengusir setan adalah jemaat. Karena umat itu lebih suci dibanding dengan kami para romonya. Mau bukti? Baik. Berapa sakramen dalam gereja? 7 kan? Baik. Kalau suster menerima maksimal berapa sakramen? Suster atau bruder? Berapa? 5. Kalau umat? 6. Berarti lebih banyak mana untuk menuju kepada kesucian, suster atau umat? Umat. Berarti yang lebih suci siapa? Harusnya. Halo? Siapa? Umat. Berarti doanya lebih mandi sopo? Umat. Betul? Bener ya? Ya, baik. Lalu antara Romo dengan umat lebih ampuh sebetulnya adalah sakramen
perkawinan. Karena sakramen perkawinan adalah satu-satunya sakramen yang tidak dipimpin oleh romonya. Karena suami memberikan sakramen kepada istrinya, istrinya memberikan sakramen kepada suaminya, istri menerima sakramen dari suaminya, suami menerima sakramen dari istrinya. Maka bukan romonya yang memberi. Romo hanya mengesahkan perkawinan itu, tapi tidak pernah memberikan sakramen itu. Sedangkan saya, tahbisan, saya hanya menerima tahbisan dari uskup. Tapi saya tidak pernah mentahbiskan. Ampuh ndi. Dengan perkawinan Anda saling memberi dan saling menerima. Nek tahbisan mung nompo. Ampuh mana? Halo? Umat kan? Betul kan? Kalau demikian, lebih suci siapa sebetulnya? Umat dibanding dengan romonya. Maka yang harus didoakan siapa? Romonya. Nah, pendek kata sebetulnya kita tidak mau mengatakan ampuh-ampuh mana gitu ya. Tetapi kita semua di hadapan Tuhan sama. Mempunyai tugas pelayanan yang sama sebetulnya. Tugas pelayanan untuk apa? Untuk diutus memberikan warta sukacita kepada setiap orang yang kita jumpai. Dengan kesucian yang sudah dilimpahkan oleh Tuhan kepada kita semua, kita dimampukan untuk itu. Dengan baptisan yang kita terima, panjenengan semua sudah menerima juga paling tidak imamat secara umum. Bukan imamat secara khusus. Ya, imamat secara khusus kami para imam yang secara fungsional bisa memimpin ekaristi. Tetapi umat dilibatkan dalam imamat secara umum, misalnya dengan prodiakon. Dia membagikan komuni. Dan dilibatkan. Nah, ibu bapak, saudara kasih dalam Tuhan. Maka sebetulnya tugas pelayanan sama antara kita. Maka sebetulnya tugas perutusan yang dibebankan Tuhan kepada gerejanya ini dibebankan kepada kita yang sudah menerima baptisan. Dan baptisan ini menjadi meterai bagi diri kita supaya kita bisa merasakan dan mengalami. Kita pun juga diharapkan mampu untuk bisa mengusir setan. Yang pertama adalah setan yang merasuk dalam diri kita sendiri. Itu yang harus kita usir. Jadi setan yang menguasai diri kita, ini yang harus kita usir terlebih dahulu. Bersama dengan Tuhan kita yakin akan mampu untuk itu. Jadi kita itu harus optimistik untuk bisa melakukan tugas seperti yang diwartakan oleh Tuhan ini. Baru setelah itu kita bisa untuk mengusir yang lain. Maksudnya mengusir setan di tempat orang lain gitu ya. Kalau mengusir orang lain kan biasa. Mengusir setan yang mungkin merasuk dalam diri orang lain. Baru kita mampu untuk itu. Kenapa? Karena dalam baptisan itu sudah ada pengusiran setan dalam diri kita, paling tidak. Kita melihat begini saja ya. Kalau panjenengan memperhatikan pada saat upacara baptisan, pertama sebelum orang itu dicurai dengan air, orang itu ditandai dengan minyak katekumenat dengan salib di dahi. Ini tanda apa? Dibersihkan terlebih dahulu raga orang itu supaya setan nyingkir dulu. Lalu setelah itu dicurai dengan air, dibaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus ditandai. Lalu setelah itu ditutup, dimeterai dengan minyak krisma, entah di dahi, entah di ubun-ubun, terserah romonya. Untuk menutup bahwa supaya orang ini adalah milik Allah. Berarti setan sudah terusir dari tubuh kita.
bukan hanya setan, dosa pun juga hilang. Maka sebelum orang itu menerima baptis tidak perlu mengaku dosa. Karena dengan baptisan dosa hilang. Nah, ibu bapak, saudara seterkasih dalam Tuhan. Maka kita harus optimistik di dalam kita melakukan tugas perutusan. Termasuk juga dengan mengusir setan. Nah, sekarang masalahnya kalau panjenengan melihat ada orang kerasukan setan dan kebetulan orang yang ketemu dengan orang yang kerasukan setan itu hanya Anda, wani apa wedi? Halo? Wani apa wedi? Kenapa wedi? Pernah Anda mendengar setan membunuh orang? Tidak pernah. Yang kita takutkan kalau setan itu sudah mancing kamanusan. Artinya sudah masuk dalam diri orang itu. Baru bisa membunuh kita. Artinya orang itu sudah kesetanan. Tetapi kalau setan sebagai roh gak bisa membunuh kita. Paling hanya bisa apa? Membisiki sesuatu pada kita supaya kita menjauh dari Allah. Dan setan sudah tahu bahwa manusia ini ternyata sudah lebih kejam dibanding dengan setan. Maka peran setan dalam mengganggu manusia itu sekarang ini sedikit berkurang. Karena manusianya kadangkala lebih kejam dari setan. Lalu yang sering kali dibisiki oleh setan kepada kita adalah bukan untuk menjauh dari Allah, tetapi untuk menunda. Jadi kalau ada sesuatu yang mau untuk kita lakukan kebaikan, setan membisikkan dalam diri kita, tunda saja, tunda saja. Dengan menunda, kita seringkali lupa. Dan kalau lupa, maka kita tidak akan melakukan. Ambil contoh, misalnya kalau kita mau berdoa, tunda saja, nanti, pada saat nanti kalau pas ngantuk saja. Benar, kita menunda dan akhirnya pas ngantuk kebablasan turu dan tidak pernah berdoa lagi. Pokoknya bukan dengan ngerem menjauh dari Tuhan, enggak, atau melakukan tindakan-tindakan yang berlawanan dengan perintah Tuhan, tidak. Tapi perintah menunda ini juga dari setan. Nah, maka ibu bapak, pertama kali kita diutus untuk supaya kita mampu untuk mengusir setan dalam diri kita sendiri. Lalu, tugas yang lain itu persis seperti yang dilakukan oleh para rasul, yakni melakukan kebaikan-kebaikan kepada banyak orang sebagai tanda bahwa kerajaan Allah itu sudah kita hidupi. Kerajaan Allah maksudnya adalah kebaikan-kebaikan supaya bisa dirasakan oleh banyak orang. Sehingga kita bisa membuat semacam dalam tanda kutip surga di tempat kita hidup. Sehingga orang lain bisa merasakan, oh Tuhan hidup di sini. Nah, ibu bapak, saudara terkasih dalam Tuhan, ini adalah tugas perutusan kita. Kita sebagai gereja diutus untuk mampu melakukan itu. Sehingga setiap orang akan bisa merasakan kasih Tuhan. Saya percaya dan saya yakin bahwa panjenengan semua mampu untuk melakukan itu. Selamat merenungkan.